Anda pasti di rumah nih banyak sekali yang bertanya-tanya maksudnya apa sih, detailnya bagaimana sih? Langsung deh kita akan bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19, ada Mas Heri Trianto, dan juga Mas Tantan Hermansyah selaku sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Mas Selamat Bayu, pagi. kita, Mas Tatan. Salam sehat Pak Heri, Mas Bayu, Mbak Pita. Salam sehat ya. Salam sehat. Ya. Oke, Mas Tantan, saya mau ke Mas Heri dulu ya. Jadi Mas Heri langsung aja deh Mas, ini kan kemarin dikatakan bahwa buka puasa boleh tapi dilarang untuk ngobrol. Itu detailnya gimana memangnya? Iya, jadi kata kuncinya kan semua bisa dilakukan, tetapi protokol kesehatan harus tetap dijaga untuk mencegah terjadinya penularan. Rasanya Prof. Wiku itu cukup clear tadi di penjelasannya bahwa buka puasa bersama bisa dilakukan, tetapi ada periode kritis sebenarnya, yakni ketika makan bersama. Ketika makan bersama itu memang sedapat mungkin dan bahkan harus untuk kemudian tidak terlalu banyak bicara atau jangan bicara, pokoknya makan terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan makan, setelah itu kemudian memakai masker lagi, kemudian bisa kembali ngobrol, seperti itu. Sebenarnya hanya seperti itu, cuman karena di media seolah-olah buka puasa bersama kemudian boleh tetapi nggak boleh ngobrol gitu, kesannya kok jadi kontradiktif. Tetapi kalau penjelasannya kita dengar secara lengkap, sebenarnya tidak ada yang salah, yaitu itu adalah bentuk kehati-hatian kita ketika pandemi ini sudah melandai ya. Kita lihat kasus hariannya sudah di 3.000-an, dari puncaknya 60.000, kematian di puncak Omikron ini 400, sekarang sudah di bawah 100. Jadi memang ini kasusnya melandai dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dalam jangka yang lama, asal tentu saja masyarakat tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Oke, jadi penegasannya gini Mas Heri ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara kalau lagi makan, gitu ya? Iya, betul. Sebenarnya seperti itu. Jadi, iya, nggak boleh ngomong karena memang banyak pengalaman bahwa orang sudah patuh dengan protokol kesehatan secara ketat gitu, kemudian ya ketika masa kritisnya adalah buka masker. Ini terjadi juga dulu waktu Kasatgas Pak Doni Monardo waktu itu ya, yang sangat disiplin, kemudian ada kesempatan 5 menit makan bersama, waktu itu beliau kena. Ini contoh saja ya. Rasanya di buka puasa bersama memang kita jangan pernah membayangkan apa yang terjadi sekarang itu seperti sebelum pandemi. Jadi banyak hal baru yang harus kita adaptasi dan kita lakukan semata-mata untuk mencegah dari tertular virus. Karena pandemi ini masih ada gitu ya, COVID-19 masih ada, jadi kewaspadaan itu juga harus tetap dijaga. Oke, saya mau ke Mas Tantan. Dari tadi Mas Tantan kayaknya mau bersuara ini. Silakan Mas Tantan. Ya, terima kasih Mbak Pita. Memang pertama, sebaiknya model rilis untuk melakukan kegiatan masyarakat itu diedarkan secara lengkap ya, sehingga tidak ada misinterpretasi. Apalagi kemudian di headline media disoroti jangan ngobrol. Ya, kita memahami fenomena buka bersama kan sudah melampaui bukan sekedar membatalkan puasa, tetapi juga ini udah urusan sosial, urusan budaya gitu, di mana budaya buka bersama itu bukan hanya di Indonesia ya, di nyaris di seluruh dunia yang melakukan buka puasa bersama. Itu merupakan sebuah ekspresi sosial yang di dalamnya menunjukkan ada inklusi gitu ya, ada community, ya ada kebersamaan dan lain-lain. Dan salah satu unsur yang paling kuat kan di dalamnya adalah ngobrol. Saya kira memang titik kritis ketika makan itu untuk buka masker itulah yang harus diingatkan berkali-kali. Tetapi saya melihat di lapangan ya, di masjid, di tempat saya beraktivitas misalnya, orang-orang sudah menerapkan ya 70-80% lah, menerapkan new normal, bahkan sholat pun masih pakai masker, ngobrol masih pakai masker gitu. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya buka puasa jangan ngobrol, mungkin jangan makan-makan sambil ngobrol, tapi kan kalau makan-makan sambil ngobrol dari dulu juga nggak terlalu dianjurkan ya. Maka kemudian desain untuk tempat makan ketika buka puasa bersama pun sebaiknya memang
ada anjuran khusus seperti apa. Karena buka puasa tanpa ngobrol itu lebih baik buka puasa online aja ya di masing-masing rumah gitu. Terus kemudian di-zoom-kan gitu. Dan dulu juga udah mulai kan. Sekarang Jumatan online gitu buka puasa online saja. Jadi supaya tidak kehilangan spirit komunitasnya, spirit sosialnya, spirit budayanya, saya kira memang penegasan dari Ketua Satgas itu yang sudah sangat jelas ya, tetapi kadang interpretasi harusnya jauh lebih masif sosialisasinya. Jangan sampai yang muncul seperti aturan yang aneh gitu. Masa buka puasa nggak ngobrol? Masyarakat kan banyak menanyakan hal itu dari kemarin. Nah itu dia Mas Tantan kan yang diterima oleh masyarakat ya ada misrepresentasinya gitu ya, ada mispersepsinya begitu ya dari apa yang disampaikan oleh Satgas. Nah, ketika saya sih melihat banyak yang membahas itu gitu di komen-komen di medsos, yang bikin meme dan lain sebagainya kan, jadi seolah-olah bahwa imbauan ini jadi olok-olok gitu loh di masyarakat. Nah, apakah dengan adanya hal ini justru nanti ketika pelaksanaan bukber itu dengan imbauan dari Satgas, masyarakat mau menaati nggak sih dalam kondisi saat ini ya, Mas Tantan? Nah, justru itu Mas Bayu, di kita itu kan fenomena masyarakat itu kalau ada satu aturan yang aneh, yang terjadi bukan ditaati, tapi rebellion, dilawan gitu kan. Udah kita buka aja dengan itu. Karena ekspresi-ekspresi melawan begitu kadang-kadang muncul secara spontan dengan berbagai latar belakang ya. Mungkin sebaiknya gitu. Hal-hal yang sudah terjadi dan fenomenanya sudah bagus di masyarakat, sekarang kan kita sudah mengalami new normal yang luar biasa bagus ya, luar biasa positif. Sholat jaga jarak udah nggak perlu diingatkan di setiap masjid misalnya, dan itu kan masjid itu bulan Ramadan fenomena buka puasa bersamanya pasti tinggi di setiap masjid. Itu ada masker, ada hand sanitizer dan lain-lain, itu juga sudah ada. Jadi gini, maksud saya hal-hal yang sudah membudaya sebaiknya mungkin ya jangan terlalu dikomentarin lah sama elit gitu. Karena masyarakat jadi memahaminya suka terbalik gitu. Apalagi kalau tingkat memasifikasi komunikasi di tingkat media gitu itu tidak terlalu utuh, dan akhirnya begitu sampai misinterpretasi gitu kan, kemudian dicuplik sebagian-sebagian, yang terjadi adalah spirit melawan gitu. Karena melawan itu kan bisa dalam bentuk hal-hal yang kecil. Udahlah kita nggak usah pakai masker gitu. Itu bentuk perlawanan. Oke, saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, jadi ada kekhawatiran, ada ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang disampaikan. Tanggapannya gimana? Ini juga bagian dari kami tabayun gitu ya sama Satgas gitu. Benar nggak sih kutipannya seperti itu atau enggak gitu Mas Her? Iya, saya menerima banyak pesan-pesan itu juga kemarin. Saya cek juga ke Prof. Wiku, saya bertemu juga dengan Prof. Wiku. Itu kan dalam acaranya adalah Forum Merdeka Barat di Kominfo ya, yang rutin mereka bikin talk show kayak gitu. Dan tadi juga dikutip secara lengkap oleh TV One, dan saya mendengarkan 2 kali, 3 kali gitu. Rasanya nggak ada yang aneh sebenarnya. Cuman yang menjadi aneh sebenarnya bagaimana kemudian mensimplifikasi penjelasan yang cukup panjang tadi ya, yang cukup lengkap, menjadi seolah-olah nggak boleh ngobrol saat bukber kayak gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu ya, yang benarnya, yang detailnya adalah nggak boleh ngobrol saat makannya. Kemudian ngobrol lagi ketika selesai makan kayak gitu. Kira-kira seperti itu yang dimaksudkan, bahwa kemudian ya kita tahu masyarakat juga sudah jenuh ya, 3 kali puasa ini kita ya, 3 kali puasa, hampir 3 kali lebaran kita mengalami pandemi. Rasanya sih ya mungkin memang diterima berbeda di masyarakat, tetapi sebenarnya saya sih termasuk orang yang percaya dalam 2 tahun pandemi ini masyarakat sudah belajar banyak tentang apa yang harus dilakukan, dan adaptasi kebiasaan baru itu menjadi belief baru dari masyarakat untuk memakai masker tadi, kemudian menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan kayak gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya juga sudah memberikan manfaat, tidak hanya terhindar dari COVID-19, tapi kemudian terhindar dari penyakit-penyakit kecil lain seperti flu atau infeksi saluran pernafasan kayak gitu kan hampir terjadi gitu. Oke, Mas Heri, tadi ada pernyataan dari Mas Tantan yang belum terjawab. Nanti jawabannya saat lagi Mas Heri ya. Kami jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.